Cindy Arwijaya dengan NIM 2021-53045. Saya merupakan mahasiswa baru dari program studi Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah dasar akuntansi pertemuan pertama. Tujuan: 1. Menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. Yang kedua, menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. Yang ketiga, menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. Yang keempat, menguraikan profesi akuntansi. Yang kelima, mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. Kemudian yang keenam, membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Adapun tujuan lanjutan yaitu yang ketujuh, menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada 3 unsur dan persamaan akuntansi. Kemudian yang kedelapan, menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. Kemudian yang kesembilan, menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis perusahaan. Jenis-jenis perusahaan yang pertama yaitu perusahaan manufaktur. Adapun perusahaan manufaktur diantaranya pertama perusahaan Honda yang memproduksi mobil dan motor. Kemudian perusahaan Intel yang memproduksi komputer. Kemudian perusahaan Boeing yang memproduksi pesawat terbang. Kemudian perusahaan Nike yang memproduksi sepatu dan pakaian olahraga. Yang kelima yaitu perusahaan Coca-Cola yang memproduksi minuman. Dan yang terakhir perusahaan Sony yang memproduksi barang elektronik. Selanjutnya ada perusahaan dagang, di antaranya yaitu pertama perusahaan Carrefour yang memproduksi barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua perusahaan Kit Station yang memproduksi mainan. Yang ketiga perusahaan Electronic City yang memproduksi barang-barang elektronik. Kemudian yang keempat perusahaan Lens End yang memproduksi pakaian. Dan yang terakhir perusahaan Amazon.com yang memproduksi buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Ini merupakan contoh-contoh jenis-jenis perusahaan. Terus selanjutnya perusahaan jasa. Perusahaan jasa diantaranya yaitu perusahaan Disney yang memproduksi hiburan. Kemudian ada perusahaan Garuda Indonesia yang memproduksi transportasi. Kemudian ada perusahaan Marriott Hotels yang memproduksi hotel. Kemudian ada perusahaan Citibank yang memproduksi keuangan dan perbankan. Dan yang terakhir ada perusahaan Telkomsel yang memproduksi telekomunikasi. Selanjutnya, jenis-jenis organisasi perusahaan yaitu pertama perusahaan perseorangan, yang kedua persekutuan, yang ketiga korporasi atau perseroan terbatas atau sering kita sebut dengan PT. Selanjutnya yaitu perusahaan perseorangan. Apa sih itu pengertian perusahaan perseorangan? Perusahaan perseorangan ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perorangan. Perusahaan ini mempunyai keunggulan dan kelemahan. Yang pertama yaitu keunggulan. Keunggulannya terdiri dari pertama, kemudian kemudahan pengaturan. Karena perusahaan ini milik kita pribadi, jadi kita mudah dengan mengatur suatu perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua keunggulannya yaitu biaya pengelolaan yang rendah. Kita dapat membuat suatu usaha dengan biaya rendah yaitu biaya 0 dengan pengelolaan rendah. Kemudian kelemahan dari perusahaan perseorangan yaitu yang pertama sumber daya keuangan yang terbatas. Yang kedua kewajiban yang tidak terbatas. Adapun contoh dari perusahaan perseorangan yaitu toko Ani. Selanjutnya yaitu persekutuan. Apa sih itu pengertian persekutuan? Persekutuan yaitu perusahaan yang dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Persekutuan ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Yang pertama mengenai keunggulan. Keunggulannya diantaranya pertama sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Kemudian yang kedua tambahan keahlian manajemen. Pada tambahan keahlian manajemen ini, suatu perusahaan
di manajemen oleh dua orang, yaitu si A dan si B. Jadi terdapat dua pemikir. Kemudian kelemahan dari persekutuan, yaitu kewajiban yang tidak terbatas. Contoh dari perusahaan persekutuan yaitu Toko Ani dan Tini. Selanjutnya yaitu korporasi. Apa sih itu pengertian korporasi? Korporasi dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Adapun keunggulan dan kelemahannya yaitu keunggulan, kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Kemudian kelemahannya pengenaan pajak ganda. Contoh dari korporasi yaitu PT Makmur. Selanjutnya ada strategi bisnis. Pengertian dari strategi bisnis yaitu strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya sekaligus untuk memaksimalkan laba. Dari strategi bisnis ini terdiri atas pertama strategi biaya rendah dan yang kedua strategi diferensiasi. Strategi biaya rendah. Strategi ini berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Contohnya yaitu Lion Air dan Air Mineral Feed. Lion Air ini merupakan perusahaan yang berdiri di bidang penerbangan. Dibandingkan dengan Garuda, Lion Air lebih murah. Jadi bisa memikat segmen-segmen karena harganya yang lebih murah. Kemudian Air Mineral Feed juga ini jika dibandingkan dengan air aqua, harganya lebih murah. Selanjutnya yaitu strategi diferensiasi. Berdasarkan strategi diferensiasi, sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa, sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum. Contohnya yaitu Designer Bayan dan Electrolux. Kedua perusahaan ini merupakan merek peralatan rumah tangga yang harganya mahal. Kemudian selanjutnya rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Di sini ilustrasinya yang pertama yaitu input, selanjutnya masuk ke proses bisnis, dan selanjutnya masuk ke produk atau jasa, dan yang terakhir yaitu nilai pelanggan. Selanjutnya pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan itu, yaitu terdiri dari pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal yaitu pemilik, manajer, dan karyawan, sedangkan pihak eksternal yaitu pelanggan, kreditor, pemerintah. Yang pertama ini mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu ini pihak internal dan eksternal. Kemudian yang kedua, menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, yang ketiga, mendesain sistem informasi akuntansi untuk menentukan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu melalui sistem informasi akuntansi atau SIA. Selanjutnya, yang keempat, mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Selanjutnya, ini pihak berkepentingan internal dan eksternal tadi. Pihak internal terdiri dari pemilik, manajer, karyawan, kemudian pihak eksternal yaitu pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Yang kelima ini menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan dengan menggunakan sistem informasi akuntansi atau SIA. Selanjutnya, etika bisnis.
Apa sih itu pengertian etika bisnis? Yaitu prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. Etika bisnis ini terdiri dari yang pertama, hindari pelanggaran etika yang kecil. Kemudian yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Kemudian yang ketiga, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Selanjutnya yaitu profesi akuntansi. Akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta. Selanjutnya, akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut sebagai akuntan publik. Selanjutnya, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang pertama, yaitu konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang kedua, konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Yang keempat, konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Sekian penjelasan materi pada pertemuan pertama ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.